Ya. Di rawat jalan, ketika klik di rawat jalan maka akan ada tampilan data pasien. Ini berarti ada poli jantung, ada IGD dan lain sebagainya di sini. Ya, nanti kalau ada siapa yang input ini, teman-teman teman-teman pendaftaran. Di bawah ada pensortiran. Tahu mensortir? Nah, dipisahkan. Contoh di sini periode dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Contoh ini saya mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Di sini. Saya di sini ada centang. Nah, maka ketika saya centang di sini muncul data-data pasiennya. Ya. Oke ya. Sampai sini. Begitu juga dengan dokter. Kalau di sini saya tidak mau diganggu, hanya dokter Eka saja atau dokter Diah saja, berarti saya ketika ada tanda klip seperti ini, ya saya perbesar di bawah itu, ketika ada tanda klip seperti ini dan di sini menunya adalah menu nama formnya dokter, berarti ada nama-nama dokter. Ketika saya klik di sini, ya. Kita klik di sini, nah akan ada menu data dokter yang praktek di rumah sakit. Ya. Contoh di sini saya cari dokter Diah, karena dokternya banyak banget. Ya, saya ada keyword di sini pencarian, saya ketik Diah. Ya. Kemudian enter, maka akan hanya muncul kategori dia. Nah, kalau dia saja di sini ada dokter dia sama dokter Murdia, sama-sama dianya. Ya, di sini saya pilih dokter dia. Klik nama dokter dia, spasi untuk memilih. Klik spasi untuk memilih nama tersebut, masuk ke dalam form tadi, spasi. Ayo dicoba. Boleh. Nah, di sini kan terisi nama dokter dia. Ya. Sudah mencoba? Dicoba dulu. Dicoba cara menginputnya seperti itu. Kalau sudah, berarti yang muncul hanya pasiennya dokter dia saja. Begitu juga dengan di sini ada form poliklinik. Nanti teman-teman poliklinik, saya poli jantung, saya tidak mau dibuka poli-poli yang lain biar nggak bikin ribet gitu ya. Atau saya hanya UGD. Nah, nanti berarti di sini posisikan polinya adalah poli jantung, spasi untuk memilih. Nah, hanya muncul poli jantung saja. Teman-teman IT nanti bisa mengunci poli jantung, hanya mau yang dibuka poli jantung saja, itu bisa. Jadi nggak usah ini diaktifkan, nggak usah ini dicari manual. Jadi bisa dikunci. Poli jantung hanya ini otomatis terkunci poli jantung, nggak bisa diubah ke poli-poli yang lain. Itu bisa. Ya. Tapi kalau pakai Nextcloud nggak bisa itu nanti. Ya, semua berubah semua soalnya ikut database XML-nya. Ya. Nah, itu hanya poli jantung saja. Nah, di bawah lagi itu ada keyword. Ya, ada keyword. Di sini kan ada dua nama pasien, Farhad dan Yusuf. Paham ya? Nah, contoh kalau saya hanya mencari atas nama Farhad, berarti kita ketik Farhad. Ini kan cuma dua. Kalau lebih dari 10 atau 100 pasien kunjungan per hari, kan kita nyarinya susah kan? Nah, keyword ini pencarian. Farhad, kemudian centang hijau ini adalah untuk mengeksekusi atau refresh. Nah, akan muncul nama Farhad saja. Bisa dicoba.
Ya. Nah, sudah ya. Kalau sudah, di sini sekarang bagaimana kalau kita mau mengembalikan semuanya tanpa pensortiran? Sebelum ke sana mungkin di sini juga akan kita buat status periksa yang sudah, yang belum nanti akan kelihatan di sini. Ya, status bayar yang sudah bayar atau yang belum nanti biasanya teman-teman kasir biasanya yang membuka ini. Ya. Nah, kalau mau mengembalikannya tinggal ini ada kaca pembesar di sini. Diklik maka akan kembali seperti seperti semula tanpa pensortiran. Klik di sini kaca pembesar. Sudah? Tampilan sama ya. Kita buat sekarang posisi di tanggal 7, sama-sama semuanya di tanggal 7 aja. Periodenya kita buat dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 7. Ya, ada berapa orang di sini? Ada berapa komputer? Ada berapa? Kalau mau dipakai di depan tidak apa-apa. Di sini terrekod ada 8 pasien. Nanti kita akan bagi satu-satu. Satu komputer, satu pasien. Sekarang siapa yang pegang pasien Farhad? Bisa angkat tangan? Ayo. Nah, ya sudah. Sekarang Yusuf, siapa Yusuf? Soleh. Ya, Yusuf Soleh ya nanti yang dipilih. Kemudian Irwan. Ya, Irwan. Kemudian Muktiana. Ya, Muktiana. Kemudian Septi, siapa yang mau pegang pasien Septi? Kayaknya sebelah ya. Oi Diana. Siapa? Yang sebelah kiri kayaknya cuma satu tadi, mau angkat tangan? Ya, Lili. Siapa? Sudah habis? Sudah habis apa belum? Lili ya? Ya, pasien Lili. Azhar. Siapa yang pegang pasien nama Azhar nanti? Ya. Semua harus itu ya, semua harus pegang. Soalnya takutnya yang tidak bagian nanti otomatis tidak bisa ngeklik, kasihan diuji coba sama teman yang lainnya, gitu ya. Azhar ada, angkat tangan. Ada yang masih belum? Azhar ya. Azhar. Kemudian ada lagi. Kalau memang nanti itu saya daftarkan pasien lagi. Saya buat pasien lagi. Kami pasien baru kan meninggal. Ada lagi saya tambah nama pasiennya. Ada yang belum kebagian? Yang belum kebagian angkat tangan. Oh, enggak ada ya. Sudah dapat pasien semua ya, atas nama pasiennya sendiri-sendiri. Oke. Sekarang kalau kita mau mengeksekusi pasiennya, otomatis
Contoh kalau pasien itu dirawat jalan kan kita panggil baik rawat jalan maupun IGD. Kita contoh M Yusuf, berarti kita klik M Yusuf, kemudian klik kanan. Nama pasiennya sendiri-sendiri ya. Saya Muhammad Imanuddin contoh ya. Klik kanan, tadi sesuai pasien bagiannya sendiri-sendiri, jatahnya sendiri-sendiri, klik kiri nama pasiennya, kemudian klik kanan untuk menampilkan menunya. Klik kanan. Ya. Klik kiri, nanti pasiennya akan kelihatan di sini. Contoh Ahmad Munawir di saya. Jadi Ahmad Munawir merah di situ. Kemudian klik kanan, masuk ke tindakan, data tindakan rawat jalan. Ya. Masuk ke tindakan, kemudian data tindakan rawat jalan. Ya. Sudah, kemudian klik. Klik di situ maka akan muncul tampilan dashboard pasien itu sesuai dengan yang dipilih tadi. Tampilannya sama seperti ini, sudah? Sudah. Ada cara cepatnya. Tadi pakai klik kanan. Nah, cara cepatnya adalah dengan cara contoh Muhammad Imanuddin, saya double klik tapi posisi double kliknya di posisi di sini, di kode dokter. Double klik maka akan keluar tampilan seperti tadi. Jadi lebih cepat. Gitu ya. Atau tekan spasi tapi posisi di sini. Nah, rawat jalan, kemudian klik di sini, double klik atau spasi di sini. Cara cepatnya itu biar kita nggak bingung-bingung klik kanan nanti ketemunya ya. Nyampe sini ada pertanyaan, perjalanan masih panjang. Ya. Nah, akan keluar dashboard seperti ini. Ketika seperti ini, yang pertama kita di sini ada kita baca ada penanganan dokter, ada penanganan petugas, ada penanganan dokter dan petugas. Bisa dilihat di situ, benar ya? Nah, apa sih ini? Kalau penanganan dokter itu adalah tindakan atau tarif yang dilakukan oleh dokter, gitu ya. Tarifnya di mana? Di bawah ini. Ada EEG, AF, rating dan lain sebagainya. Di bawahnya. Gitu ya. Kemudian ada penanganan petugas. Penanganan petugas ini apa? Tindakan yang dilakukan oleh petugas. Ya, tarif-tarif yang dilakukan oleh petugas. Petugasnya dapat jasa fee. Gitu. Nah, ini. Jangan salah ini, nanti kalau salah fee-nya nanti lari ke orang lain. Nah ya, biar semangat. Nah, yang selanjutnya dokter dan petugas. Ini apa? Dokter dan diasisteni oleh petugas. Jadi dokternya dapat, petugasnya juga dapat. Nah, ini jangan salah ini, gitu ya. Ya. Nah, ini yang menyangkut nominal atau tindakan. Ketika kita input maka nanti di kasir akan ditagihkan. Ketika kita tidak input otomatis tidak ditagihkan. Ketika tidak ditagihkan rumah sakit juga akan rugi. Kita fee-nya tidak dapat. Nah, itu ya. Sekarang contoh yang pertama, kita mau melakukan tindakan yang dilakukan oleh dokter. Oke, penanganan dokter sekarang. Di bawah ini ada macam-macam tindakan dokter. Ini tarif sesuai dengan SK, gitu ya. Sudah tidak bisa buat tarif manual. Ketika dirawat jalan dokter, tarifnya sekian ya sekian sesuai dengan SK direkturnya,
gitu ya. Kita bisa lihat keyword di sini. Nah, seperti di sini ada banyak macam tindakan ya, ada AF, ada heading, ada kalau dokter spesialis konsul dokter spesialis biasanya kan itu. Kita bisa centang di sini. Atau kita bisa cari di sini keyword di sini, kita masukkan tindakannya dokter. Nah, kita cari dokter, nanti pencarian cepatnya bisa diaktifkan, tidak apa-apa. Dokter, nah di sini akan muncul dokter spesialis konsultan KSL. Nah, ini 200.000 harganya. Kita centang di sebelah kirinya. Gitu ya. Kemudian habis itu kita simpan di bawah. Berarti kita anggap ada tindakan itu. Paham ya? Klik simpan. Nah, centangannya sudah hilang. Datanya masuk kemana? Ke tindakan dilakukan di sini. Di atas kan ada daftar tindakan di sini. Kalau di Windows mungkin agak di sebelah kiri kayaknya ya. Nah, di tindakan dilakukan. Nah, ini ada dua berarti yang menginput ya. Penanganan dokter gigi sama dokter spesialis ya. Masuk punyanya teman-teman semuanya, ada tindakannya di situ? Ada ya? Ada penanganan dokter, harus ada isinya. Kalau tidak ada isinya berarti nanti tidak tertagihkan. Paham ya? Nah, bagaimana kalau salah gitu ya? Berarti ya kita harus pilih hapus dulu, kemudian kita masukkan lagi seperti tadi. Ya. Ini ada yang memakai pasien namanya Muhammad Imanuddin. Oke, saya akan lihat. Ya, di sini tadi atas nama Lili pasiennya sudah masuk, Kiki sudah masuk, Septi sudah masuk, ada dua tindakan di inputnya, Muktiana, kemudian Irwan, M. Yusuf, Farhad Abdullah, Muhammad Imanuddin. Nah, saya anggap sudah bisa, berarti ya. Nah, sekarang kita lihat, kita bergeser ke sebelah kanan, penanganan petugas. Nah, ini biasanya petugas kan pasang kateter, rawat luka dan lain sebagainya, heading dan lain sebagainya. Nah, ini inputnya di sini. Ketika input di sini, petugas ini harus diisi, ya. Petugas harus diisi nama petugasnya. Siapa? Contoh nama petugasnya adalah Evalinda. Nah, spasi untuk memilih. Nah, ya, kita klik kemudian spasi. Kemudian di sini dimasukkan tindakan yang dilakukan oleh Evalinda. Caranya sama. Contoh di sini adalah pasang, ada enggak? Nah, ini pasang kateter. Kita pilih selain pasang kateter juga pasang IUD contoh. Tindakan bisa lebih dari satu. Ya. Di sini kalau sudah maka kita klik simpan. Nah, data tersimpan ada di data tindakan dilakukan.
Bisa dipahami? Silakan dilakukan untuk tindakan di penanganan petugas sekarang. Ya, penanganan petugas silakan dimasukkan. Ya, di sini sudah berhasil ya. Ada Lili, Oi dan lain sebagainya sudah menginput. Sekarang kita lanjutkan ke sebelahnya, penanganan dokter dan petugas. Berarti bedanya nama dokternya harus dimasukkan, siapa yang melakukan tindakan, petugasnya juga dimasukkan, siapa yang melakukan tindakan. Ini menyangkut apa? Menyangkut nanti jasa medisnya atau jasa petugasnya. Ya. Karena dari tarif nanti akan dipisah. Si petugasnya dapat 5.000 dari tarif 425 ini, si dokternya dapat 50.000. Nah, itu dari sini semuanya. Paham ya? Dokternya siapa? Dokter Billy yang melakukan tindakan. Walaupun pada saat masuk poli tadi pendaftarannya dokternya bukan dokter Billy, ternyata penggantinya itu dokter Billy. Nah, yang dimasukkan adalah di dokter Billy-nya yang melakukan tindakan pada saat itu. Gitu ya. Petugasnya dokter si Dewi. Tindakannya apa? Nanti teman-teman juga paling tidak punya datanya ya, tarif-tarif. Di poli-poli itu punya data tarifnya yang di print lah, biar paham juga gitu ya. Contoh sirkumsisi. Nah, ini dokter yang melakukan adalah dokter Billy, sebagai asistennya adalah dokter Dewi. Ya. Simpan. Terjadi kesalahan. Oh, duplikat. Ini ada yang duplikat. Tidak apa-apa. Kita cek sekarang di tindakan rawat jalan yang dilakukan oleh dokter. Sudah masuk? Sudah masuk. Oi sudah masuk, Muktiana sudah masuk, Azhar sudah masuk, Irwan sudah masuk. Saya nggak bisa ya, walaupun ini semakin sedikit itu yang menginputnya. Hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Saya anggap mewakili sudah bisa. Karena ini kita pendidikan orang dewasa, nanti biar dicoba-coba lagi. Nah, itu yang akan masuk ke billing, ya, itu yang akan masuk ke billing. Jadi nanti seperti yang lainnya tidak masuk billing, tapi masuk riwayat. Nah, gitu ya. Nah, sekarang geser sebelah kanan, ada pemeriksaan di sini. Saya klik nama Muhammad Imanuddin. Nah, di sini ada pemeriksaan, sama ya tampilannya. Pemeriksaan ini apa? SWAP-nya, SOAP-nya. Ini kalau nanti kita mau menjalankan elektronik rekam medis, dokternya bisa dimasuk, suruh ngetik di sini. Batuk, pilek sambil tidur. Ya, ini anggap saja gelarnya seperti ini. Objeknya dari pemeriksaannya seperti apa? Rongki positif, kanan kiri, ya kiri tidak ada, dan lain sebagainya ya. Ini pemeriksaan bisa diketik secara manual, ini free typing, ketiknya terserah. Assessment di sini bisa diketik secara terserah, plan juga diketik secara terserah, instruksi terserah, ini juga evaluasinya terserah. Di sini ada TTV-nya. Nah, ini perawat biasanya yang melakukan TTV dulu, ya kan? Sebelum ada dokternya datang kan, itu dimasukkan suhunya berapa, 36, tinggi badannya berapa, 179, berat badannya berapa, 68,
tensinya berapa? 120 per 80. Respirasinya berapa? 22. Nadinya 87. SpO2 kalau ada SpO2 nya 99, GCS nya 456. Kesadaran kita bisa pilih kompos mentis atau yang lain ya. Ini kita isi semua formnya. Ini nanti akan menjadi elektronik rekam medis. Ketika form sudah terisi, alergi, alergi ada apa tidak? Strip. Imunisasi ke berapa? Kalau memang enggak ya kita strip saja karena ini bukan termasuk imunisasi. Dari form ini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, kita simpan datanya. Nah, simpan. Klik. Data yang tersimpan dari form ini masuk kemana? Ke bawah, gitu ya. Nah, masuk ke bawah ini ada panah ini bisa kita mainkan di sini, bisa naik turun gitu ya. Nah, itu ya. Sudah nyampe sini, saya cek dulu sudah masuk belum teman-teman yang lain. Di pemeriksaan, sudah masuk semuanya. Kalau nanti kita bersiap-siap menuju elektronik rekam medis, lebih banyak kepake ini ya. Nanti ada troli berjalan isinya komputer atau laptop. Nah, itu nanti kalau sudah di luar negeri seperti itu. Kalau di Indonesia masih belum. Ya, semoga nanti di sini bisa mengawali elektronik rekam medis. Ya. Biar jadi percontohan nanti. Lanjutannya kan ada studi banding dari mana, membanggakan. Begitu juga dengan kita kalau kita mau menginput untuk di sebelahnya di sini ada pemeriksaan obstetri. Di sebelah lagi ada pemeriksaan ginekologi. Sama caranya sama seperti yang tadi. Formnya diisi, habis diisi disimpan. Nah, nanti teman-teman objin yang tahu ini ya, pemeriksaan ginekologi sama caranya diisi, kemudian simpan, akan turun ke bawah datanya. Nah, nyampe sini ada pertanyaan? Nah, bagaimana kalau ada kesalahan kita mau ubah atau ganti? Ya, nah kembali ke pemeriksaan tadi. Ketika pemeriksaan tadi di bawah ini ya kita klik, maka akan kembali ke form seperti yang saya ketik tadi. Nah, kalau mau kita ganti ada ini asesmennya salah, bukan seperti tinggi badannya salah gitu ya, bukan 179 tapi 250 gitu ya. Kita bukan kliknya simpan tapi kliknya ganti. Ya. Ya, ketika klik lagi maka akan berubah menjadi 250. Status itu nanti semuanya seperti itu. Ketika sudah tersimpan, kita untuk mengganti kliknya adalah ganti. Paham ya? Jadi di bawah ini kan ada kliknya ganti, berarti kliknya ganti. Hapus berarti kalau kita mau menghapus, gitu ya. Nyampe sini, satu pasien tersebut masih ada pertanyaan dari input tindakan yang tarif sama elektronik rekam medisnya. Nanti pelan-pelan, ini belum asesmen awal rawat jalan anak sendiri, objin sendiri, ada kan di sini? Ada. Nah, nanti kita inputnya nanti lanjutan. Di sebelahnya lagi ada diagnosa. Di sebelahnya lagi ada diagnosa, di sebelah lagi ada catatan dokter. Kalau kita mau masukkan silahkan, tapi nanti mungkin lebih awal di sini nanti yang menginput adalah petugas rekam medis ya. Soalnya diagnosa di sini kan ICD 9, ICD 10 nanti diagnosa ini diagnosa kalau perawat biasanya kan diagnosa keperawatan beda lagi. Nah, ini ICD 9, ICD 10 yang menyangkut harga klaimnya nanti gitu ya.
Sambil pelan-pelan nanti mungkin kita lewati. Kalau mau menginput ya bisa dilakukan di sini, nanti dokternya yang menginput sesuai dengan diagnosa dokternya, gitu ya. Nah, nyampe sini sudah. Oke, sekarang ada menu lagi. Ini kan menu yang atas, ada menu yang sebelah sini. Nah, ini ada tanda panah 2. Klik. Di sini masih banyak menunya. Termasuk apa? Asesmen awal. Ya, nah ini ada asesmen awal keperawatan IGD, keperawatan umum, gigi, kandungan, bayi, IGD, medis umum. Ini yang medis ya, ini yang dokter, ini yang keperawatan. Jadi mungkin yang di sini kan perawatan. Digeser ke atas ke bawah. Ya. Ini nanti kalau kita mau menjalankan elektronik rekam medis, sementara mungkin saya tunjukkan, nanti kita buat timeline-nya. Kira-kira kita bisa menjalankan elektronik rekam medis di bulan 8. Kita harus mulai start. Nah, nanti ini semuanya harus terinput, gitu ya. Input teman-teman IGD, perawat IGD akan ngeklik di sini, input keperawatan IGD. Ini diisi semuanya. Ya. Baik, nama pasien. Biasanya biar mempercepat, biasanya pakai laptop atau komputer yang di atas troli. Ada komputer yang bisa pindah-pindah kemana-mana. Itu ada. Nanti untuk pemesanan nanti kalau seandainya itu nanti ada di apa namanya, ada vendornya sendiri. Nah, itu ada vendornya sendiri. Ada rekanan salah satunya. Itu yang membuat meja itu. Jadi nanti yang keliling bukan kertas gitu loh. Gayanya ke depan kan selama ini mendampingi dokternya bawa kertas gitu ya, kayak kita mau mendampingi lamaran pekerjaan gitu ya. Nah, itu enggak seperti itu, nanti langsung troli berjalan, di situ ada komputer atau laptopnya di troli itu. Nah, itu nanti prosesnya seperti itu. Di IGD bergerak itu komputernya kemana-mana. Nah, itu ya. Ini bisa diisi. Nanti mau diisi, monggo silakan diisi kalau mau diisi ya. Ada lagi, kalau tidak nanti soalnya saya akan memberikan tahu caranya bagaimana apa namanya permintaan baik itu laboratorium, radiologi maupun elektronik resep atau obat. Nanti saya sampaikan dulu, walaupun nanti belum bisa dijalankan atau sudah bisa dijalankan, lebih bersyukur lagi nanti kita ya. Yang pertama adalah ada permintaan laboratorium ya. Nah, di sebelah kiri ini ada permintaan laboratorium. Klik saja permintaan laboratorium. Di permintaan laboratorium ini permintaan laboratorium ini pasti di formnya hampir sama. Sudah masuk sini semua? Nah, ini indikasi klinisnya seperti apa? OF contoh ya. Informasi tambahan kalau memang ada tambahannya apa gitu ya. Kalau enggak ya kita strip saja. Soalnya ini wajib diisi indikasi sama informasi tambahannya. Nah, di bawah itu ada pemeriksaan, nanti akan digolongkan masing-masing. Ya. Di sini ketika kita di blanko itu nanti kan ada biasanya hematologi, isinya trombosit, leukosit dan lain sebagainya. Ada faal ginjal, isinya bun, ureum, kreatinin dan lain sebagainya. Nah, ini sama, ini adalah pokoknya. Ketika kita centang seperti ini,
Ini kosong ya mesinnya. Contoh kita cari darah lengkap. Oh, ini masih kosong. Nanti di bawah ini. Nah, ini adalah yang atas kalau di pemeriksaan, kalau kita centang hematologi atau darah lengkap otomatis. Nanti akan keluar formnya di bawah ini. Ini kan masih tarifnya masih belum diinput. Jadi kita tinggal centang di sini. Ya, kita centang, nanti akan ada trombosit dan lain sebagainya nanti ya. Ini sementara anggap saja karena ini belum ada ya. Ketika sudah, maka kita klik simpan ya. Sudah, simpan. Ada pertanyaan jawabannya yes. Oke, proses simpan selesai. Oke, saya cek sekarang di data permintaan sama teman-teman. Nah, ini sudah masuk. Yusuf Soleh masuk, Muhammad Imanuddin masuk, Oi masuk. Ya, ini langsung sampai kemana? Ke teman-teman yang ada di laboratorium. Paham ya nyampe sini? Jadi sudah nggak pakai belangko lagi. Kita menghemat kertas, paperless nanti tujuan kita. Nah, kembali ke pasien tersebut di rawat jalan. Kita sekarang mengajukan permintaan radiologi. Nah, sudah nggak pakai belangko lagi. Ada menunya di mana? Di sebelah kiri sini. Permintaan radiologi. Di permintaan radiologi, oh ini tarifnya. Nah, untuk sementara nanti kalau tarifnya di sini kosong, klik di sini ya, klik kaca pembesar. Nah, ya, klik di kaca pembesar. Nah, nanti akan muncul di sini sama, dimasukkan indikasinya seperti apa, tambahan informasi tambahannya. Batuk contoh ya, indikasinya suspek TB. Nah, fotonya apa? Torak. Kalau mau terlalu banyak, bisa keywordnya dicari di sini. Ya, kalau sudah, maka kita bisa klik simpan. Ada pertanyaan AIDS, dievaluasi lagi bener apa enggak, tujuannya itu ya. Kemudian yes. Nah, maka akan terkirim ke teman-teman di ruangan radiologi. Nah, data permintaan radiologi ini sudah masuk semuanya, data permintaan rawat jalan ya. Akan kelihatan nanti siapa yang menanggapi, teman-teman radiologi nanti besok bagiannya sendiri ya. Paham ya? Ada notifikasi di komputernya radiologi. Sekarang di rawat jalan, kembali lagi ke data yang ada di sini. Nah, di yang paling yang selanjutnya adalah resep. Sekarang ini nanti harusnya memangnya dokter, cuma nanti saya sampaikan dulu, nanti kali aja dokter itu tanyanya ke perawatnya. Ya, kalau nggak gitu dokter nyuruh perawatnya. Nah, itu biasanya seperti itu. Ya, kemudian bagaimana kalau resep? Nah, di sini ada banyak menu ya. Ini input resep. Input resep. Ini masih muncul semuanya, jadi nanti mungkin tidak semuanya dimunculkan di sini, nanti sesuai dengan hak aksesnya. Kalau pas nggak kebagian dapat input resep ya berarti nggak muncul di sini. Nah, ini kan pakai password user yang utama, gitu ya. Input resep. Oke, di sini sudah sama seperti ini.
Ya, ini akan muncul data-data obat yang stoknya ada di rumah sakit. Ya, jadi kalau stoknya tidak ada, dokter pasti akan mencari data yang lain, obat yang lain. Begitu juga dengan melihat daftar harganya, gitu ya. Contoh di sini saya masukkan ranitidin. Oh, enggak ada ya. Flucadec. Nah, di sini ada Flucadec tablet. Stoknya di sini terlihat 100, harganya 1000 per tablet. Nah, dokter kan akhirnya enggak apa-apa ini untuk pasien BPJS. Jumlah saya masukkan di sini ya. Di jumlah saya masukkan 10. Untuk centangan K konversi ini tidak usah dicentang. Ini bukan pilih, tapi di sini adalah konversi. Nanti suatu ketika nanti saya akan sampaikan bertahap untuk konversinya. Nah, ya. Enter. Saya masukkan jumlahnya 10. Enter. Kemudian geser kanan sampai ke aturan pakai di sini. Geser kanannya pakai keyboard boleh. Setelah 10 di sini geser kanan pakai keyboard atau langsung di aturan pakai pakai double klik. Bisa 3 kali 1 di sini. Kemudian enter. Ada cara yang pertama untuk menginput aturan pakai. Ada lagi posisi di sini, posisi di aturan pakai, kemudian geser kanan pakai keyboard. Nah, akan muncul macam-macam data aturan pakai yang sudah sering dipakai atau yang sudah tersimpan di rumah sakit. Contoh di sini 3 kali 1 hari, 3 kali 1 ya, spasi untuk memilih, maka akan masuk ke sini biar nggak terlalu lama. Ada 2 cara. Yang pertama kita ketik secara manual atau kita posisi di sini geser kanan. Bisa dicoba. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan dulu sebelum saya simpan atau mencari obat yang lanjutnya. Nyampe sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita bisa melanjutkan cari obat yang kedua dan seterusnya. Kita tinggal cari di bawah ya. Nama Amoksan. Amok enggak ada. Oh, Amoksan ini sirup. Ya. Kalau sudah, maka kita bisa klik simpan. Simpannya di mana? Di bawah ini ada gambar disket yang di bawah. Kalau nggak kelihatan, saya perbesar. Nah, ini gambar disket. Masih tahu ya ini disket? Mungkin generasi generasi sekarang nggak tahu gitu. Ya. Tinggal klik. Kemudian ada pertanyaan 8, yes, sudah kembali ke form. Resep elektronik sudah terkirim kemana? Ke apotek, farmasi, daftar resep dokter. Wah, ini sudah masuk semua. Saya anggap sudah bisa. Ya, nanti tinggal kita harus pahami di Kansa itu nggak susah. Klik kiri, klik kanan, simpan, ganti. Datanya cuma itu saja, ya. Kembali ke rawat jalan, kemudian ke nama pasiennya masing-masing. Saya nggak bisa untuk input resep, nanti di situ akan sudah terekod datanya dari permintaan lab, permintaan radiologi, resep dihitung lamanya. Nanti teman-teman akreditasi sudah nggak menghitung lamanya itu
ketika kita menu, kemudian kita klik di sini cari lama. Nah, ini ada lama rawat jalan, lama apotek, lama radiologi, dihitung dari itu tadi sudah otomatis. Nah, lama pelayanan apotek berarti resep itu tadi sampai pasien menerima. Kemudian lama pelayanan radiologi ya dari permintaan itu tadi sampai di foto sampelnya, hasilnya jadi. Ada 3 tahap. Begitu juga dengan laboratorium, dari apa permintaan dari rawat jalan sampai diambil sampelnya, diambil darahnya, sampai hasilnya jadi. Ada 3 tahap juga, itu ya. Begitu juga dengan lama pelayanan rawat jalan, hampir sama. Dari apa? Dari billing awal, dari jam pendaftaran sampai selesai bayar. Sampai selesai bayar itu adalah lama pelayanan rawat jalan, ya. Oke. Nyampai sini mungkin dari teman-teman rawat jalan ada pertanyaan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau melihat riwayat? Riwayat itu adalah dulu-dulu. Ya, dulu-dulu pasien ini datang ke sini berapa kali, hasil labnya dulu seperti apa, riwayatnya seperti apa, hasil rekam medisnya. Itu ada di menunya yang sebelah kiri tadi, yang sebelah sini tadi. Itu di atas ada riwayat. Nah, tinggal diklik aja riwayatnya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini akan kelihatan riwayat kunjungannya. Kalau pasien kunjungan selama 50 kali ya kelihatan di sini 50 kalinya kapan aja. Ya. Kemudian riwayat SOAP-nya. Nah, akan kelihatan ini. Kita menginput swabnya dulu itu seperti apa. Nah, tampak kemerahan, demam, tampak meringis. Nah, ini akan kelihatan di sini. Dari hasil anamnesa yang seperti yang diinputkan tadi. Riwayat perawatan. Nah, ini adalah riwayat. Kalau riwayat ini masih banyak lagi centangan-centangan di sini. Sesuai dengan yang kita mau masukkan. Kita kalau mau hanya melihat obatnya saja, riwayat ini lewat pembelian obat juga ada kelihatan di sini. Di sini kalau lihat semuanya itu akan kelihatan hari ini tindakannya apa saja, obatnya apa saja, labnya apa saja, radiologi kalau sudah diupload. Nah, ini data, udah ada ya. Di sini ada tampil gambar foto ronsennya, itu akan kelihatan di sini. Nah, berhubung ini tidak ada data pasien, ini tidak ada data ronsennya, tidak ada muncul. Ini intinya adalah nanti riwayat-riwayatnya dulu nanti bisa kita lihat di sini, gitu ya. Kita nggak perlu melihat pasiennya itu suruh membawa hasil ronsennya, itu nggak usah. Kita sudah ada datanya di sini by nama pasiennya, by nomor rekam medis pasiennya, ya. Begitu juga lewat pembelian obat, piutang obat, ada retensi berkas. Ini retensi berkas kalau memang sudah 5 tahunan biasanya resumnya itu di scan dimasukkan ke sini. Data rekam medisnya kita hancurkan. Nah, itu nanti akan kelihatan gitu ya. Di sini ada pilihan 5 riwayat terakhir, semua riwayat atau dari riwayat tanggal berapa sampai tanggal berapa aja. Untuk apa? Biar nanti tidak lambat untuk mengakses data pasiennya. Kalau pasiennya itu dari bayi sampai tua, di sini kunjungannya bisa lebih dari 100 kali kan, bisa jadi kan. Nah, kita bisa melihat 5 riwayat terakhir saja. Nah, seperti itu. Kita bisa melihat riwayatnya di sini. Ya, ini yang menyangkut ini yang menangkut elektronik rekam medis nantinya. Data-data rekam medis itu semuanya ada di situ. Nyampai sini ada pertanyaan?
Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Bagaimana kalau sekarang dari contoh saya Muhammad ini, saya sebagai dokternya, saya mau konsulkan ke penyakit dalam, dari sebelumnya adalah poli jiwa. Nah, itu bagaimana alurnya? Kalau dari alur pelayanan kita bisa rujuk internal, di sini ada rujuk internal, ada rujuk keluar. Nah, rujuk internal itu rujuk ke poli yang ada di dalam satu rumah sakit. Rujuk keluar kalau kita mau ngerujuk di luar rumah sakit. Ini beda nanti kalau statusnya pembuatan surat berdasarkan BPJS ya, beda lagi. Bukan lewat sini. Kalau ini adalah lewat alur pasien secara general, ya, secara umum. Surkon lewat sini bisa? Tidak bisa ya. Iya, nanti neranginnya lewat situ, bukan lewat sini. Ya. Ini ada menu-menu yang lain. Nanti sebelum ke nanti kalau kita rujuk internal, berarti di sini rujuk internal yang dituju dokternya siapa? Contoh dokter Anjar Arum, unit polinya adalah THT di sini. Ini formnya ya. Simpan, yes. Kita keluar. Nah, teman-teman poli tujuannya ngelihatnya di mana? Di rujukan internal poli. Kok gini? Kok gini? Ngebug ini. Karena ada motif. Kalau motif memang gini. Ngebug. Iya. Coba kotak hitam nih. Nah, yang apa namanya kotak hitamnya kan saya. Sing dia. Itu iki. Bukan yang satu nih. Nah. Ngebug. Kalau ada motif memang gitu. Soalnya di Kansa itu sudah diatur sebenarnya untuk meminimalisir penggunaan memori. Jadi yang komputer-komputer sekelas Raspberry yang harganya cuma 200.000 bisa jalankan kan? Ya. Kalau nanti penganggaran pakai Raspberry bisa. Jadi itu harga 700.000 lah paling enggak. Raspberry Pi itu murah, cuma 500 ribuan, tapi bisa jalankan Kansa untuk klien. Ya. Bisa untuk klien bisa. Nah, itu ya. Close dulu. Saya tutup aplikasinya ini ya. Hah? Raspberry Pi. Raspberry Pi, ya. Saya pun dari tahun 2017 sampai sekarang nggak pernah mati. Hah? Ya yang paling ringan-ringan lah, untuk entry-entry aja. Iya, hanya untuk entry-entry aja. Nanti di default kayak kioske itu langsung buka ini gitu aja, nggak bisa buka yang lain. Itu lebih asik. Jadi kita penganggarannya bisa lebih banyak untuk klien. Iya, kliennya lebih banyak lebih bagus. Tempel aja di belakang monitornya. Ya. Kalau mau. Ya, ini dirawat jalan. Tunti mau. Ya, nyampe sini sebelum nanti saya tunjukkan untuk yang lainnya. Dari terawat jalan, rujukannya ada di mana? Oh, nek tak buka rujukan. Apa nenggone rujukan internal poli? Iya. Apa ki ning kene? Ada rujukan internal poli. Nah, intinya nanti teman-teman bisa kalau itu masalah nanti ditutup, dibuka lagi aplikasinya. Nanti aplikasinya kan sudah ditaruh di desktop kan, tinggal double klik saja. Nyampe sini ada pertanyaan atau yang dibingungkan? Saya yakin pertanyaannya gini,
Waduh, beban saya semakin bertambah. Nanti ke depan kalau sudah kita pakai elektronik rekam medis, kita pakainya seperti ini nanti. Nah, YouTube ya, saya tunjukkan di luar negeri itu seperti apa. Wah, biar kita pakai layar penuh. Internetnya, oh ini jalan. Cuman sih tadi mulutnya kan. Ya, internetnya lambat. Kalau suara nih. Soalnya kami aneh, kayak tadi gini loh, laptop. Soalnya nih, Jangan laptop itu loh, sandi loh. Sandi loh. Sandi gini. Sandi gini, ini. referen lah. Iya. Ya no, klik 2 kali ini dulu. Klik 2 kali. Son. Aiku. Walah. Kan gak iso. Klik. Itu. Desainer. Nah, kita coffee break dulu sebentar. Sudah nanti pakai troli ya. Identifikasi pasiennya, nanti pakai barcode di gelamnya, biar tidak terjadi kesalahan gitu ya. Ini kalau beli mejanya mahal, nanti mungkin yang standar-standar dulu aja. Yang penting bisa buat jalan-jalan. Ya, paling tidak kalau setidaknya adalah ada komputer minimal di tiap-tiap bagian, itu akan bisa mengurangi load untuk penggunaan berebut komputer gitu ya, paling tidak seperti itu ya. Nyampe sini ada pertanyaan? Kalau tidak kita akan lanjutkan bagaimana kalau kita terbitkan surat kontrol dan lain sebagainya kalau dia pasien itu BPJS ya. Ada pertanyaan? Tidak munculnya gimana itu? Ya. Emang selama ini sudah dimasukkan datanya? Sudah, tolong sama Pak Iso fotonya. Oh. Tidak munculnya di mana? Di sininya? Bukan. Medical record yang untuk data mau dikirim. Oh, pas waktu mutasi berkas. Ya. Ibu di bagian? Tapi yang mutasi berkas itu kan hanya untuk orang rekam medis. Ibu buka pendaftaran. Iya. Filing kan dia filing. Jadi gini, alurnya adalah untuk yang tidak elektronik dulu sekarang. Alurnya itu dari mutasi. Ini siapa yang melakukan? Teman-teman rekam medis. Oh, nggak keluar nih. Oh ya. Sorry. Ini bukan ranahnya poli. Ini bukan ranahnya poli. Saya kasih contoh, di sini ada pasien atas nama Retno Hendarti ya.
Retno Hendarti ini nanti teman-teman rekam medis ini mau dibuatkan ini pasien baru dan lain sebagainya. Ya, cari yang warnanya. Udah dikirim semua. Udah kirim semua ya? Iya, nggak ada yang kosong. Sebenarnya ini udah jalan, udah benar, cuman ini hanya ranahnya orang filing. Nah, nanti orang-orang filing nanti akan mengirim data. Klik kirim di sini. Untuk file rekam medisnya itu dikirim ke rawat jalan atau ke UGD. Paham ya? Nah, teman-teman di rawat jalan ketika rekam medisnya itu sudah nyampai, contoh Azhar ini rekam medisnya sudah nyampai, klik kanan masuk set status berkas rekam medis diterima. Itu ranahnya poli. Ini teman-teman poli untuk apa? Kerahasiaan pasien, data itu rekam medisnya tidak hilang dan lain sebagainya. Diterima. Paham ya nyampe sini? Oh ini kan web PPS nya ganti trial di anu nih. Oh, database SML. Oh, saya tutup dulu. Database SML-nya, kan jenenge web PPS sama jenenge web PPS underscore apa? Oh trial. Kaget tuh. Update. Enggak, di bawahnya yang bahasa hybridnya. Iya itu underscore Trial gini? Iya. Makanya kok di situ tapi mutasinya kok banyak. Iya. Ya, kita kembali ke SPV server. Kemudian masuk ke mutasi. Nah, ini agak lambat. Nah, ini tinggal nanti yang melakukan kirim itu siapa? Teman-teman filing gitu ya. Nah, itu tinggal nanti teman-teman di rawat jalan. Nah, kalau dia filing, teman-teman itu bisa melacak posisinya. Kok mutasi obat? Mutasi berkas rekam medis. Nah, di sini teman-teman rekam medis itu bisa melacak posisi rekam medis itu posisinya saat ini di mana sih? Tujuannya itu. Ya. Nah, ini warnanya hijau. Ini nge-refresh terus ini. Dan ini agak sedikit lambat ya, soalnya nge-refresh terus. Ya. Nah, nanti teman-teman tinggal nama pasiennya masing-masing. Ayo coba kita klik kanan masuk set status berkas RM diterima. Selama ini yang menjalankan ini siapa? Oh ya. Benar. Itu udah benar. Oke, yang nggak muncul ininya, masalahnya tadi. Oh, yang dimutasi. Oh, enggak. Tidak. Jadi mutasi berkas ibu lepaskan, bukan bagiannya. Yang mutasi berkas itu orang rekam medis. Pendaftaran atau yang ngirim kan mereka yang tahu. Ini sudah keluar dari ruangan filing itu kan mereka sudah tahu. Nah, itu termasuk rekam medisnya hilang, itu ada penanda dan lain sebagainya. Nanti teman-teman rekam medis yang itu. Bukan. Nah, tinggal perawat tinggal klik kanan berkas RM diterima. Masuk.
itu otomatis. Jadi gini, kalau yang sudah diperiksa, ketika nanti sudah mengisi anamnesa itu, kemudian simpan kan, habis itu keluar berubah status sudah diperiksa, otomatis. Nah, nanti nggak usah kan selama ini kan klik di sini, klik kanan, set. Saya kasihkan contoh di sini. Yang berkas RM diterima. Biasanya kan teman-teman itu klik kanan, masuk set status, sudah diperiksa, sudah tidak lagi. Itu nanti akan otomatis jika nanti kita sudah menjalankan ini, klik kanan, masuk tindakan, data tindakan rawat jalan, gitu ya, diisi saja, ya diisi, simpan, keluar, akan berubah menjadi sudah otomatis. Jadi sudah nggak pakai lagi itu, ketika keluar di situ lewat situ otomatis sudah nggak klik kanan set status sudah diperiksa, ketika kita benar-benar sudah nginput tindakan, nginput anamnesanya. Paham ya? Ya, semoga aja nanti TTV-nya lah paling nggak dimasukkan di situ, biar nanti riwayatnya bisa kelihatan. Pasien itu riwayat darah tingginya, nadinya kan kelihatan di situ. Ya, paham sampai sini ya? Ada pertanyaan? Kadang kalau nggak ditanya saya juga lupa menerangkan, terlewati. Ya, itu begitu juga dengan kalau kita nanti mungkin akan ada surat-surat, ya. Selain menu yang di sana tadi, ada satu menu lagi. Dari mana? Dari menu klik kanan di sini. Data pasien itu kan biasanya seperti set status. Di sini ada menu banyak yang lain, termasuk data rekam medis, resum dan lain sebagainya. Nah, resum siapa yang input? Belum ya, nanti dokternya yang input. Resum ini soalnya login harus by login dokternya. Jadi nanti minimalnya satu komputer di rawat jalan. Yang standar di rawat jalan itu ada 2 komputer, untuk perawatnya sendiri, untuk dokternya sendiri. Yang standar gitu ya. Itu bisa. Rumah sakit yang lebih kecil di sini di Jawa punyanya si Angga itu 2 komputer. Bisa lah. Nanti pengadaan itu cuma sekali, daripada kita berkali-kali beli kertas. Anggaran kertas saya yakin di rumah sakit ini itu lebih dari 100 juta tiap bulan. Mending kan buat kesejahteraan karyawan. Iya. Daripada beli kertas. Mungkin modal awal beli komputer agak sedikit besar di awal. Seperti itu, biasanya seperti itu. Ya. Di sini ada beberapa surat obat, tindakan, billing. Itu semuanya sudah masuk billing ya. Sudah masuk ke tindakan-tindakan itu. Dirujukan atau input data di sini. Nah, nanti kalau ada saya tunjukkan nanti kalau seandainya ada pasien itu ganti, seperti ada ganti poliklinik, ganti dokter, polidokter dan sebagainya. Di sini ada menunya juga. Kemudian input data. Nah, ini di input data. Di input data ini ada catatan untuk pasien. Ada berkas digital perawatan, ada insiden keselamatan pasien atau IKP, gitu ya. Nah, ini catatan untuk pasien. Ini apa sih catatan untuk pasien? Catatan untuk pasien itu adalah
kita memberi tag atau memberi note kepada pasien. Itu saudaranya owner, anggota dewan, pasien tidak mampu, pasien cerewet, pasien rewel, pasiennya ini menantunya siapa dan lain sebagainya, atau pasiennya itu ada HIV, atau pasien itu TB. Nah, untuk apa? Untuk prepare, untuk persiapan saja biar teman-teman itu waspada, gitu ya. Nah, contoh di sini saya memasukkan Muhammad Imanuddin ini, klik kanan, input data catatan untuk pasien rewel, bukan rewel, CRWT mungkin ya, simpan, iya. Nah, ketika semuanya nanti pasien itu datang ke sini lagi, ketika dirawat jalan mau klik nama pasiennya pasti akan ada note ini, pasien cerewet. Nah, ini ada note, muncul pop up atau muncul tampilan. Oh, berarti saya harus hati-hati terhadap pasien tersebut, anggota LSM atau apa. Nah, atau dulu pas waktu periksa ke sini jamnya ketinggalan. Nah, apalah itu ya, itu bisa. Nah, bagaimana di sini kemudian nanti kalau sudah klik di sini error, biasanya klik di tempat lain, biar enggak hilang, biar enggak muncul terus. Muncul itu ketika di nama pasiennya. Klik di sini kemudian input data yang lain, ada berkas digital perawatan. Berkas digital perawatan ini apa? Nah, biasanya teman-teman itu kalau ngeklaimkan untuk BPJS kan di scan. Nah, ini nanti akan otomatis akan diupload di sini datanya semuanya untuk kelengkapan berkas untuk klaim. Nah, ketika berkas klaim nanti teman-teman nanti ada verifikasi digital klaim untuk BPJS. Nanti mungkin akan sampaikan sama ini bagian yang lain nanti ya. Kemudian ada lagi yang terakhir saya mau sampaikan adalah EES, apa ini EES ini? Pasien bandel. Nah, sudah masuk semua nih, CRWT. Nah, di sini kalau mau yang selanjutnya adalah input data IKP, insiden keselamatan pasien. IKP ini kan ada IKP-nya kan, nanti ketemunya di mana? Petugasnya siapa, Evalinda, insidennya apa. Nah, ini insiden sudah KTC, KTD, Sentinel dan lain sebagainya. Salah aturan pakai obat atau salah rute pemberian obat injeksi dan lain sebagainya. Biasanya orang IKP yang tahu ini ya. Saya nggak begitu paham. Nanti mungkin ada yang bagian IKP itu nanti akan menginput data-data ini semuanya. Kesalahan atau insiden-insiden apa yang paling sering dilakukan, paling sering ditemukan di rumah sakit, gitu ya. Reaksi transfusi, PRC atau lain sebagainya. Nah, anggap aja seperti ini. Unit terkaitnya mana, kronologisnya diceritakan seperti apa, tindakan insidennya seperti apa, akibatnya seperti apa, identifikasinya seperti apa, tindak lanjutannya seperti apa. Nah, ini nanti kalau sudah terisi semua bagian akreditasi, sudah nggak bingung kita SKS sistem kebut semalam untuk demi kita bintang 5 gitu ya. Nah, kalau ada dimasukkan, berarti kewajiban kita untuk menginput data-data ini seperti itu ya. Kalau ditanya surveyor, tunjukkan ada nggak data insiden keselamatan pasien. Pak surveyornya disuruh lihat di monitor yang agak sedikit besar, kita tunjukkan ini ada seperti ini. Nah, bintang berapa di sini? 5? Paripurna akreditasinya 3. Oh, kalau sudah pakai kansa 3, nanti jadinya 5. Rata-rata 5. Sejelek-jeleknya kansa itu sudah pakai kansa minimal bintang 3. Tapi kalau saya lihat nanti bisa bintang 5 atau bintang kejora.
yang penting bisa BPJS. Gitu ya. Nah, itu. Nyampe sini sebelum nanti kita membuat surat kontrol untuk BPJS. Nah, bagaimana kalau pasien itu BPJS SEP sudah dibuat di depan? Kan perlu nanti ketika pasien pulang dibuatkan surat kontrolnya, yang nanti surat kontrol itu dijadikan dasar untuk membuat SEP nanti pada saat dia kontrol. Paham ya? Nah, itu langsung masuk ke rawat jalannya, kemudian klik kanan masuk ke bridging. Sama nama aku? Hah? Ya, nanti mungkin akan disampaikan sama Mas Haris. Ya. Ahlinya BPJS. Ahlinya BPJS. Walaupun saya cuma aja. Enggak, itu baterai HP. Loh itu. Kayak apa? Kok pergi? Ora apa. Saya